Berkati setiap kami di tengah-tengah pergumulan ini. Di tengah-tengah kami mengiring Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus bekerjalah dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau menyapa kami sesuai dengan konteks kehidupan kami masing-masing. Sembunyikan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Tolonglah dia untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan saja. Dan karuniakan kepadanya kata-kata yang sederhana. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari dengan tetap berdiri kita membuka Alkitab kita. Tema kita pada minggu Advent yang kedua ini itu adalah palungan simbol providensia ilahi. Palungan simbol providensia ilahi, mari kita mendasarinya dari Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, nanti ayat 15 kita bersama-sama ya. Saya akan memulai lebih dahulu ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Bersama-sama, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Setelah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membawa kita kepada minggu yang kedua, yaitu minggu Advent yang kedua, minggu Adventus ya. Dan setiap kali kita merayakan Natal, kita memasuki minggu Adventus, kita diingatkan kita bukan hanya menyambut Yesus yang lahir ya di atas palungan itu, tapi juga Adventus sebetulnya mempersiapkan hati kita bahwa sebetulnya kita sedang berjalan menantikan Tuhan yang datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Dia adalah hakim atas seluruh alam semesta. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah mendengarkan satu khotbah dari Pendeta Jeffrey Hidayat, yaitu tentang bagaimana palungan itu menjadi simbol krisis kemanusiaan. Manusia itu hidup penuh dosa, ya, egois, masa bodoh, yang dipikirkan dirinya sendiri saja. Akhirnya Tuhan Yesus, karena tidak ada tempat, Alkitab mengatakan tidak ada tempat di rumah penginapan, maka harus lahir di dalam palungan. Nah, hari ini kita mau merenungkan bersama-sama bagaimana palungan itu menjadi satu simbol providensia ilahi. Dan juga nanti kita akan membahas tentang Mesir juga. Nah, untuk itu kita mau lihat sebenarnya providensia itu apa. Kita perlu mempunyai satu pemahaman semacam general knowledge dulu tentang providensia, karena ini satu terminologi yang tidak biasa. Saudara, providensia atau disebut juga sebagai pemeliharaan Allah. Providensia itu adalah sebuah istilah teologis sebetulnya, yang menggambarkan bagaimana Allah itu memelihara dalam kehidupan anak-anaknya. Dia turut campur tangan, dia turun tangan atas kehidupan kita. Nah, saya mau mengutip dari satu pengakuan iman yang menjadi dasar pegangan dari gereja Presbyterian, gereja-gereja Presbyterian di dunia, termasuk kita juga. Kita mengacu kepada pengakuan iman ini, yaitu pengakuan iman Westminster. Saya akan terjemahkan untuk kita. Ketika membahas bab 5, yaitu membahas tentang karya Allah, nah salah satunya adalah providensia, di mana Allah itu menopang segala yang ada dengan kekuatan firman-Nya, maka dikatakan Allah, pencipta yang agung dari segala sesuatu, sungguh-sungguh menopang, mengarahkan, menentukan, dan mengatur segala makhluk, tindakan, dan segala sesuatu dari yang terbesar bahkan sampai kepada yang terkecil, dengan providensianya yang paling bijak dan kudus, menurut pengetahuannya yang tanpa salah, dan pertimbangan yang bebas, dan tidak berubah dari kehendaknya sendiri. Demi terpujilah kemuliaan dari hikmat,
kuasa, keadilan, kebaikan, dan kemurahannya. Saudara, jadi di sini kalau kita melihat providensia itu, kita melihat bagaimana Allah itu di dalam kesempurnaannya, di dalam ketidakberubahannya, dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya, termasuk kita. Saudara, para teolog Presbyterian dan Reform, salah satunya adalah R.C. Sproul, itu mencoba membagi providensia Allah ini yang dikerjakan apa saja, begitu ya. Jadi waktu berbicara tentang Allah memelihara, itu apa yang sebetulnya secara spesifik Allah kerjakan. Nah, kira-kira itu bisa dibagi di dalam 3 bagian seperti ini. Ini menolong kita untuk memiliki semacam satu map, begitu ya, di dalam pikiran kita. Saudara, yang pertama, ketika dikatakan Allah providensia, Allah memelihara, maka itu berbicara tentang God's sustenance over the universe. Itu artinya Allah itu menopang alam semesta. Alam semesta itu ada dan ditopang bukan pada dirinya sendiri, tetapi Allah menopang dengan hukum-hukumnya, Allah menopang dengan firman-Nya. Sebab Allah yang meletakkan hukum-hukum dan firman itu di dalam alam semesta. Saudara, yang kedua dikatakan God's government of the universe. Itu artinya Allah memerintah dan berdaulat sepenuhnya atas alam semesta. Dia yang menciptakan, dia yang menjadi raja. Bukan cuma atas bumi, tetapi juga atas segala sesuatu yang ada. Bukan hanya atas Milky Way, tetapi juga atas galaksi-galaksi yang lain. The whole universe, segala sesuatu yang ada, itu punya Tuhan. Itu milik dia. Dan yang ketiga, berbicara tentang God's active involvement in the will of human beings. Yaitu berbicara tentang Allah itu terlibat aktif di dalam kehendak bebas manusia. Baik di dalam keputusan dan di dalam tindakan. Wah, ini kok seolah-olah kita tidak punya tempat nih kalau semua-muanya ini Tuhan yang bekerja, begitu ya. Nah, saudara, ini kita mesti hati-hati juga. Jangan sampai kita jatuh dan terjebak di dalam fatalisme atau nihilisme. Saudara, pengajaran fatalisme atau nihilisme itu berbeda dengan providensia. Di dalam pengajaran fatalisme dan nihilisme, itu kehendak bebas manusia atau yang dikatakan sebagai free will of human being itu tidak ada. Kita memperbuat apapun semua sudah digariskan, gitu ya, sudah takdir. Orang mencuri kenapa? Ya memang sudah dia dilahirkan begitu ya. Orang begini kenapa? Ya memang begitu dia jadi kehendak bebasnya itu benar-benar tidak ada. Jadi kalau direduksi, apakah manusia di dalam pengajaran fatalisme itu? Maka kalau direduksi manusia itu robot. Dia hanya melakukan apa yang diprogramkan sebetulnya kepadanya. Tetapi di dalam pengajaran providensia itu berbeda. Kehendak bebas manusia itu ada tempatnya. Kehendak bebas manusia itu betul-betul dihargai oleh Tuhan. Sehingga dikatakan pemeliharaan Allah itu bekerja dengan aktif dan tanpa kesalahan. Dia menguasai dan memimpin, bekerja begitu rupa bersama-sama dengan kehendak bebas manusia untuk menggenapkan rencana Allah yang mulia itu. Jadi Allah itu menghargai keputusan-keputusan dari anak-anaknya dan dia terus membimbing setiap keputusan dan tindakan itu sehingga itu sampai kepada rencana Allah yang kekal. Sehingga ketika Allah melihat manusia, dia bukan hanya menghargai pikirannya, tapi dia menghargai perasaannya dan juga kehendak bebasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi di sini kita bisa simpulkan di dalam kalimat yang sederhana, providensia Allah, di dalam providensia ini kita diingatkan bahwa tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di dalam dunia ini di luar pengetahuan, kedaulatan, dan izin dari Allah. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 30 di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Dan dilanjutkan, dan kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi Tuhan itu betul-betul mengenal dan menopang. Nah, saudara, pagi hari ini bagian providensia Allah di dalam 3 aspek ini yang akan kita renungkan itu adalah bagian yang terakhir itu, ya. Yaitu active involvement, yaitu Allah terlibat secara aktif dan Allah terlibat secara aktif di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Saudara, di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 tadi kita melihat bagaimana Allah itu terlibat di dalam mimpi Yusuf, di dalam keputusan Yusuf dan lain sebagainya.
Saudara, konteks perikop di dalam bagian ini itu adalah kita tahu bahwa orang Majus itu sudah kembali ke negerinya. Karena awal-awal orang Majus itu datang kepada Raja Herodes. Lalu Herodes kasih muka yang baik-baik begitu ya. Kasih muka domba begitu kan ya. Buntutnya singa gitu. Tapi tidak kelihatan. Awal-awal kasih dulu muka-muka domba begitu ya. Oh iya, kasih tahu saya. Nanti kalau kamu sudah ketemu Raja, saya juga mau sujud-sujud sembah begitu ya. Lalu diam-diam dia kumpulin semua ahli Taurat, orang Farisi. Di mana itu? Raja itu mulai, di Bethlehem. Itu di Bethlehem katanya. Efrata. Ah iya. Nah, tapi orang Majus ini diberitahu oleh malaikat, ya, diberitahu oleh Tuhan, udah tidak usah balik lah, tidak usah report itu ke raja yang seperti itu. Kenapa? Sebab walaupun mukanya kelihatan seperti domba, hatinya serigala sebetulnya, begitu. Dia tidak mau menyembah kepada raja yang sesungguhnya itu. Jadi mereka sudah balik ke negerinya. Dan bayi Yesus waktu itu kira-kira berusia 2 tahun. Dari mana kita bisa tahu? Karena Alkitab mengatakan dia menggunakan istilah anak, bukan bayi. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Herodes begitu marah di dalam perikop berikutnya. Lalu dia tidak ketemu ini bayi Yesus. Maka semua anak yang kira-kira berusia 2 tahun itu dibunuh semuanya. Begitu ya. Dibunuh semuanya. Raja yang kejam sekali. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf itu dia berbeda dengan Herodes. Yusuf itu papa yang taat. Dia papa yang takut akan Tuhan. Dan dia tunduk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan berkenan berbicara kepadanya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-13, malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam mimpi dan berkata kepadanya, bangun, ambil anak itu serta ibunya, lari ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak menunda-nunda lagi, dia taat. Dia langsung ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, ketaatan Yusuf di sini kita bisa melihat dari 3 kata kerja. Ada 3 tindakan yang Yusuf lakukan. Yang pertama, Yusuf bangun. Lalu Yusuf mengambil anak itu serta ibunya Maria. Lalu dia menyingkir ke Mesir dan semua itu dilakukan malam itu juga. Dia tidak menunda-nunda apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tinggal di Mesir, ya, tinggal di sana sampai Herodes mati. Saudara, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa Mesir? Mengapa tidak Singapura? Kalau itu gampang dijawab, ya, karena kejauhan kalau Singapura ya. Tapi pertanyaan mengapa Mesir? Gitu. Saudara, kita mau lihat ini ada 3 alasan ya. Yang pertama yaitu alasan geographical biological. Alasan geografis, alasan biologis. Kenapa? Karena Mesir itu jaraknya dekat sekali dengan Palestina, dengan tempat di mana mereka tinggal pada waktu itu. Yaitu khususnya kotanya adalah Bethlehem. Saudara, kalau lihat tanda panah itu ya, tanda panah yang merah itu ada Bethlehem di sana. Ya, ada Betani, Bethlehem, ya, di sebelah kirinya Dead Sea ya, Laut Mati. Nah, itu ada tanda panah ke arah bawah itu Serong. Nah, itu udah langsung berbatasan dengan Egypt, ya, berbatasan dengan Mesir. Jadi dekat sekali dan ini adalah satu pilihan yang realistis. Apalagi untuk satu keluarga baru yang membawa seorang anak kecil berusia 2 tahun. Dan mereka harus melakukannya dengan cepat-cepat. Jadi Tuhan pilih Egypt, pergi ke sana, bawa ke Mesir. Dan mereka malam itu juga mengungsi, begitu ya. Ini alasan yang pertama, alasan geografis, biologis. Alasan yang kedua, alasan yang lebih kompleks. Kenapa pilihnya Egypt? Yang kedua adalah karena ada alasan sosiologis, psikologis. Saudara, ternyata di Mesir itu pada zaman waktu Tuhan Yesus hidup, itu abad pertama, itu ada banyak komunitas Yahudi yang takut akan Tuhan. Ternyata orang-orang Yahudi itu di pesisir Sungai Nil, begitu ya. Kalau tadi kita lihat petanya, ini nggak kelihatan sebetulnya ya. Di sini kalau terus kemari itu akan sampai ke Sungai Nil, begitu ya, Tigris, Efrat dan seterusnya begitu. Saudara, tetapi ternyata di sana di dalam satu buku yang ditulis oleh Profesor Thomas Oden dari Yale University yang berjudul How Africa Shaped the Christian Mind. Saudara, di sini Profesor Thomas Oden dia berusaha melakukan satu penelitian arkeologis, satu penelitian sejarah. Ternyata banyak sekali orang-orang Yahudi itu tinggal di Mesir pada waktu itu.
banyak sekali mereka yang tinggal di tepi-tepi sungai Nil. Karena itu juga subur ya, mereka bercocok tanam, mereka hidup di sana, mereka bermukim di sana. Dan mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita membaca misalnya Jewish in first century in Egypt gitu. Nanti mereka akan banyak sekali buku-buku dan data-data yang menunjukkan ternyata banyak juga komunitasnya di sana. Saudara, dari mana kita bisa tahu juga dari data Alkitab bahwa ada orang-orang yang takut akan Tuhan di Mesir. Yaitu dari Kisah Rasul. Saudara masih ingat peristiwa Pentakosta? Pentakosta di sana dikatakan karena sebelum peristiwa Pentakosta itu ada peristiwa Paskah. Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah datang berkumpul di Yerusalem. Mereka datang untuk beribadah. Dan orang-orang yang berkumpul datang ke Yerusalem ini, khususnya di hari Pentakosta itu juga adalah orang-orang yang berasal dari kota-kota yang berbeda. Dan Petrus waktu itu penuh dengan Roh Kudus dan dia berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Saudara, kita mencatat dari kota mana saja atau dari negara mana saja itu. Nah, beberapa negara yang disebutkan itu adalah misalnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 9 dan 11. Beberapa kota yang disebut itu misalnya Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Saudara, ini adalah bukti menunjukkan bahwa ternyata betul ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menyembah Allah Yahweh yang hidup di dalam komunitas Mesir pada waktu itu. Mengapa ini penting? Saudara, ini penting karena komunitas Yahweh atau komunitas Yahudi ini yang takut akan Tuhan, ini menjadi komunitas awal, komunitas iman. Bagi pertumbuhan bayi Yesus. Bagi keluarga yang baru ini. Mereka lah yang menjadi support group yang mendukung Yusuf, Maria, dan bayi Yesus untuk survive di sana. Saudara, itu alasan yang kedua. Kenapa Mesir? Alasan yang ketiga, saya katakan alasan yang paling penting. Ya, kalau yang pertama cuma jaraknya dekat, yang kedua karena ada komunitas, support group yang mendukung, maka yang ketiga itu adalah alasan teologis mesianis. Saudara, di dalam alasan yang ketiga ini dikatakan untuk menggenapi nubuat Alkitab tentang Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Yaitu di sana dikatakan dari Mesir kupanggil anakku. Tadi itu kita baca ya di ayat yang ke-15. Nah, saudara, ini agak sedikit ngejelimet sedikit begitu. Jadi kita rada-rada berlambat di sini ya. Saudara, kenapa Matius itu mengutip Hosea? Karena sebetulnya kutipan Injil Matius terhadap kitab Hosea itu adalah berbicara tentang Israel sebagai satu bangsa. Saudara, kalau kita berbicara tentang kitab Hosea, maka di sini sebetulnya adalah kitab Hosea berbicara tentang cinta kasih Allah kepada bangsa Israel yang sudah jatuh di dalam dosa yang bejat, begitu ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan cinta kasih ini digambarkan di dalam satu tindakan drama, begitu, tindakan drama yang diperankan oleh Nabi Hosea itu sendiri. Jadi Nabi Hosea itu diberikan perintah oleh Tuhan, Hosea nikahilah Gomer. Nah, Gomer ini adalah seorang perempuan sundal. Dikatakan seorang perempuan yang melacurkan diri. Melacurkan diri dengan begitu bobroknya. Melacurkan diri dengan begitu hebatnya di dalam dosa yang najis sekali di hadapan Tuhan. Kan ini Hosea ini kan nabi. Kenapa Tuhan suruh menikahi itu? Terus lalu ada yang berkata, kalau begitu kita bisa menikah dengan perempuan sundal. Bukan. Ternyata maksudnya ini adalah satu simbol. Tuhan ingin berkata kepada Hosea, Hosea, kamu ambil Gomer. Gomer tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari rumah pelacuran itu. Gomer harus dibebaskan. Gomer sudah betul-betul tidak berdaya. Maka Hosea datang, Hosea menebus Gomer, Hosea membayar uang tebusan itu dan membebaskan Gomer dari rumah dosa itu. Nah, saudara, seperti itulah kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan seperti berkata, Israel, kamu sadar gak kamu itu seperti Gomer? Menjijikan sekali di mataku, sudah betul-betul berkubang di dalam dosa, sudah betul-betul tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi aku tahu kamu tidak sanggup membebaskan dirimu sendiri, maka aku yang datang. Begitu. Saudara, kita tahu bahwa Israel itu diminta oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka di dalam kitab Hosea ini dikatakan bahwa karena Israel itu gagal dan dia tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, karena dia terus hidup di dalam perkubangan dosa,
maka Allah seolah-olah berkata kepada Israel begini kalimatnya kira-kira ya. Israel, karena kamu sudah tidak bisa lagi menjadi berkat, padahal Tuhan katakan kamu yang harusnya menjadi berkat, saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Aku sendiri yang akan turun untuk menyelamatkan kamu. Aku yang akan menjadi Israel. Saudara, saya ulangi kalimat itu. Aku sendiri yang akan turun, aku yang akan menjadi Israel. Saudara, bagian ini penting sekali. Kenapa? Sebab di dalam perjanjian baru waktu kita membaca gitu ya, di dalam perjanjian baru, waktu kita membaca kisah Tuhan Yesus, maka sebenarnya penulis-penulis perjanjian baru itu mereka sedang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Israel yang sejati. Misalnya yang bukti yang pertama itu adalah kutipan dari Hosea ini ya, yang harusnya ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi penulis Perjanjian Baru itu merujuknya kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah mengatakan inilah Israel yang sejati. Misalnya yang kedua juga pencobaan di padang gurun. Seperti bangsa Israel dicobai di padang gurun tetapi gagal. Tetapi Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dan dia berhasil. Atau misalnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang pokok anggur. Peristiwa pokok anggur dalam Yohanes pasal 15. Karena pokok anggur itu berbicara tentang Israel. Pokok anggur adalah Israel Allah. Jadi seolah-olah Tuhan ingin mengatakan Israel, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku tahu bahwa engkau tidak sanggup melepaskan diri dari dosa. Dan dengan kekuatanmu sendiri engkau tidak bisa menjadi berkat. Dan membawa sarana keselamatan bagi umat pilihan Allah. Karena itu aku sendiri yang akan turun. Aku akan menjadi Israel. Aku akan memastikan keselamatan itu tergenapi di dalam diri Israel yang sejati. Sang hamba Allah itu, Ebed Yahweh, aku akan menunjukkan kepadamu kasihku yang kekal. Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus dibawa ke Mesir. Dia harus menggenapi dengan sempurna apa yang tidak bisa dilakukan oleh Israel. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari semua pembahasan ini? Saudara, yang pertama, kita belajar pagi hari ini bahwa taat itu bukan segala-galanya mudah. Kalau Tuhan meminta kita taat dan kita berkata, Tuhan saya mau taat kepada Tuhan. Itu bukan berarti segala sesuatu itu dijamin mudah. Malah sebaliknya, bisa jadi hidupnya itu malah sulit. Sama seperti Yusuf dan Maria. Dia ditentang oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dikejar-kejar oleh Herodes dan lain sebagainya. Saudara, jika kita berpikir bahwa kalau kita taat kepada Tuhan maka hidup akan lancar-lancar saja, mungkin kita punya pemahaman yang keliru tentang hal itu. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka yang Tuhan panggil itu adalah kita akan diminta untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pasti tidak suka dengan orang yang taat. Saudara, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, taat juga berarti bukan hanya segala sesuatu itu tidak mudah, tetapi juga taat itu berarti ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Walaupun nanti di dalam kehidupan sehari-hari mungkin itu tidak mudah, tetapi ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan penyertaan Tuhan inilah yang memberi damai sejahtera walau di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan. Penyertaan Tuhan inilah yang memberikan iman dan kekuatan bahwa jika Allah menyertai, Dia pasti akan menyediakan yang kita butuhkan untuk sampai pada akhirnya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak Yudi, saya menerima firman Tuhan ini dan saya berusaha untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Tetapi sampai saat ini saya belum melihat providensia Tuhan. Saya belum melihat campur tangan Tuhan. Saya sudah berdoa berkali-kali kepada Tuhan untuk hal ini. Tapi kok seolah-olah tidak ada jawaban dan tanda-tanda bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hal itu. Dan di dalam kondisi yang seperti itu kadang-kadang kita itu seperti sedang berada di dalam kegelapan. Saudara, kami pernah berada di dalam masa-masa yang seperti itu. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh bergumul bersama dengan Tuhan pasti pernah berada di satu kondisi yang disebut namanya lembah bayang-bayang maut. Satu kondisi di mana seolah-olah semuanya gelap. Padahal kita betul-betul sudah taat kepada Tuhan.
Kita betul-betul tidak mau tunduk hanya kepada apa kata manusia. Karena si A ngomong begini, si B bilang begitu, si C bilang begini. Tetapi semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, kita ikuti apa yang Tuhan bilang. Susah sekali rasanya jalannya. Bergumul dengan ini dan itu. Berat sekali jalannya. Berada dalam kegelapan. Saudara, ada satu firman yang menguatkan kami pada waktu itu di tengah-tengah pergumulan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan yang mendengarkan suara hamba-Nya? Jika dia hidup di dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah dia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Saudara, jika ada di antara kita yang mungkin juga bergumul di dalam ketaatan kepada Tuhan, tetapi belum melihat providensia Tuhan. Biar ini boleh kembali menguatkan kita. Kalau sudah takut akan Tuhan, sudah mendengarkan suara hamba-Nya baik-baik, tapi dia tetap berada di dalam kegelapan, tidak melihat terang, apa yang harus dilakukan? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada nama Tuhan, tetap bersandar kepada Allah-Nya. Saudara, itu kita berbicara tentang Mesir. Mesir menjadi satu providensia. Menjadi satu tempat di mana Tuhan menyediakan untuk memelihara bayi Yesus, bahkan menggenapi apa yang menjadi rencana keselamatan Allah. Bagaimana dengan palungan? Saudara, kisah menarik di balik palungan, pohon Natal dan bintang itu, begitu ya. Ini saya udah tanya-tanya sama tim dekor gitu untuk verifikasi ceritanya betul atau tidak gitu ya. Nah, saudara, ada cerita yang menarik. Waktu saya mengingat cerita ini, saya pikir kok kayaknya mirip ya begitu ya. Jadi saya pakai untuk cerita di dalam khotbah pagi ini. Saudara, kalau kita lihat di atas pohon Natal itu ada bintang, betul ya. Di atas pohon Natal itu ada bintang. Nah, ada cerita menarik di balik bintang itu ya. Jadi yang pertama itu bintangnya sebenarnya bukan seperti ini gitu. Bintangnya adalah bintang yang lain. Ada tim dekor enggak sama Bu Evelyn? Ada ya? Ada ya depannya. Nah, ini bintangnya bintang yang lain gitu ya. Kalau nggak salah lebih emas ya, warnanya lebih kayak gold begitu, yang lain begitu. Nah, ini bintangnya dapat dari mana? Nah, ini Uncle Jeff berbaik hati. Gitu. Ini ada bintang, ini bintangnya bagus, besar, pakai aja gitu kan ya. Uncle Jeff kan 7/8 sebenarnya jemaat Indonesia ya gitu. Jadi sangat support, fully support gitu kan. Wah, udah mau dipakai. Uncle Jeff datang lagi. Aduh, sorry ibu, ini bintangnya ternyata ada yang minta. Katanya, kirain orang Majus datang ya, minta gitu. Ternyata itu bintang punya PPC, ya punya Chinese gitu. Udah kayaknya Uncle Jeff itu punya koleksi rada banyak begitu ya, bintang. Nah, akhirnya ada bintang yang kedua dipasang. Saudara, kenapa sih kita meributkan bintang? Udah, bintangnya copot aja misalnya begitu ya. Pohon Natal aja itu sama palungan, gak usah pakai bintang. Bisa gak begitu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di dalam Natal yang penting itu, saya ulangi ya, di dalam Natal yang penting itu bukan palungannya. Saudara, di dalam Natal yang penting itu bukan palungannya, tetapi yang penting itu, yang paling penting itu bintangnya. Kenapa bisa begitu? Saudara, ada banyak bayi di dalam dunia ini yang dilahirkan jauh lebih menderita daripada lahir di dalam palungan. Setuju tidak? Ada banyak bayi yang lahir di dalam dunia ini lebih menderita daripada bayi yang lahir di dalam palungan. Setuju? Bayi lahir di tengah-tengah medan peperangan. Dia baru lahir udah ketembak peluru misalnya. Baru lahir udah cacat. Dia lahir di dalam kemiskinan, mau minum susu aja susah setengah mati. Masih pakai air tajin misalnya seperti itu. Susah setengah mati, mamanya nangis ke kiri ke kanan. Ada bayi lahir, dia dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Karena gak diinginkan oleh mamanya. Oleh papanya gak bertanggung jawab. Ada bayi lahir, dia dibunuh, dibuang ke got di sungai. Ada bayi lahir juga dibuang ke kandang hewan, di Suro, di desa. Lahirnya sama kerbau. Kalau di Singapura masih mending KK. Begitu ya. Tapi bersih. Tapi kalau di desa itu benar-benar kotor luar biasa seperti itu. Tapi semua bayi yang lahir menderita kayak begitu, itu semua adalah bayi manusia biasa dan menderita karena dosa dan kejahatan manusia. Tetapi bayi yang ini, dia bukan bayi manusia biasa.
Dia adalah raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan mengatakan dia menopang segala yang ada dengan kekuatan firman-Nya. Apakah dia layak lahir di situ? Tidak. Justru karena ada bintang itu yang menunjukkan bahwa bayi yang lahir itu bukan manusia biasa. Bayi yang lahir itu bukan manusia biasa. Tetapi dia rela. Dia rela lahir di tengah-tengah kita. Saudara, itu perhatikan di pohon Natal itu ya, itu kan ada lampu-lampunya, betul ya, yang kedip-kedip. Itu tahu nggak di balik lampu itu ada apa? Jangan bilang Pak Yudi itu mah ada kabel, jelas begitu ya. Di balik lampu itu kan ada yang warnanya seperti apa? Kayak warna kuning begitu ya, yang menjadi dasar dari lampu itu. Itu apa, tahu nggak? Ada yang bisa tebak? Itu adalah jerami. Saudara, itu adalah jerami. Saya suka sekali dengan pohon Natal ini. Kenapa? Karena saya kemana-mana belum pernah ketemu jerami ditempel di pohon Natal. Tapi buat saya itu bagus sekali. Itu sangat dalam makna teologisnya. Saudara, dari tempat yang maha tinggi yang begitu mulia, dia mengambil jerami yang kotor itu dan itu menjadi jalan penderitaannya. Dia turun ke dalam dunia, ke tengah-tengah kita. Wow, Allah mana yang berani seperti itu? Allah mana yang pernah melakukan hal seperti itu? Hanya Yesus. Hanya Yesus, saudara. Itu luar biasa. Itu dahsyat sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka palungan yang itu sebetulnya adalah simbol manusia itu bobrok, egois. Tidak peduli lagi dengan Tuhan yang datang. Tuhan pakai itu palungan itu. Seolah-olah Tuhan mau berkata seperti ini. Aku tahu engkau tinggal di dalam dunia itu begitu menderita. Aku tahu engkau tinggal dalam hidup sehari-hari penuh dengan perjuangan. Dengan segala sesuatu yang diletakkan di dalam kedua tanganmu. Itu betul-betul banyak sekali penderitaannya dengan dosa dan lain sebagainya. Aku tahu, aku peduli. Tetapi bukan cuma aku tahu, bukan cuma aku peduli. Aku masuk ke dalamnya. Aku masuk ke dalam penderitaan. Aku masuk ke tengah-tengah dosa itu. Untuk melenyapkan maut sekali untuk selama-lamanya. Dan untuk membawamu kembali bersama dengan aku. Seolah-olah Tuhan berkata seperti itu. Saudara, ini adalah satu kisah yang begitu luar biasa. Ini adalah Natal yang indah sekali. Di mana Allah betul-betul mengerti penderitaan kita. Jadi kalau ditanya siapa yang paling mengerti, siapa yang paling peduli dengan segala suffering dan penderitaan manusia? Jawabannya sudah jelas, yaitu siapa? Allah. Orang ateis sering berkata bahwa yang paling tidak peduli dengan penderitaan umat manusia itu adalah Allah. Terbalik, yang paling peduli dengan penderitaan seluruh umat manusia itu Allah. Saudara, jika ada satu kondisi bencana, begitu ya. Misalnya di satu pulau tertentu, wah ada bencana besar sekali. Siapa di antara kita yang akan berkata kepada anak kita, udah kamu pergi aja ke sana, begitu ya. Kamu tolong orang-orang yang berada dalam bencana itu, kamu mati di sana. Paling banter, orang tua itu akan berkata, jaga dirimu baik-baik nak. Begitu ya, kalau kita dekat sekali sama anak kita ya. Orang tua yang kesel sama anaknya aja gak mungkin berkata, pergilah kau dan matilah, begitu kan. Tidak mungkin. Dia akan berkata, jaga baik-baik dirimu, balik lagi kembali kepada kami. Tolong di sana, kasih kabar, telepon. Tetapi ada orang tua yang betul-betul mengirimkan itu. Itu yang dilakukan oleh Allah Bapa. Dia betul-betul mengirimkan Yesus Kristus, anaknya sematawayang. Anak satu-satunya, anak yang dikasih untuk mati. Untuk menebus segala dosa kita. Saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di penghujung dari khotbah ini, izinkan saya mengajak kita untuk boleh berefleksi, bercermin di hadapan Tuhan. Jika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau dekat sekali dengan hidup saya. Saya akan terus beserta dan berjalan denganmu. Puji Tuhan, bersyukur.
Tetapi jika pagi ini ada di antara kita yang bergumul di hadapan Tuhan dan mulai meragukan apakah Tuhan itu berjalan bersama dengan saya, apakah Tuhan itu peduli dengan pergumulan hidup saya, Tuhan hanya peduli dengan bangsa-bangsa yang besar misalnya, atau Tuhan hanya peduli dengan orang-orang tertentu, atau Tuhan hanya peduli dengan hal-hal yang besar sekali yang terjadi dalam dunia. Saya ini kecil, apakah Tuhan peduli dengan hidup saya? Saudara, jawabannya adalah Tuhan peduli. Dia hadir di tengah-tengah kita. Apakah mungkin ada di antara kita yang bertanya atau mempertanyakan apakah Allah akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya? Atau mungkin ada di antara kita yang bergumul dan bertanya apakah benar seperti yang Allah janjikan bahwa Dia akan menyediakan jalan keluar, Dia akan menyediakan pertolongan yang keluarga kami butuhkan. Saudara, ini yang menjadi jantung khotbah pada pagi hari ini, yang membuat kita untuk boleh merenung bersama. Saudara, Natal mengingatkan kita, kalau yang terbaik saja Allah sudah berikan, kalau yang terbaik saja Allah sudah berikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang akan Dia tahan untuk Dia berikan untuk kita? Jawabannya tidak ada. Kalau yang terbaik saja Dia sudah berikan untuk kita, tidak mungkin bisa dipastikan Dia tidak akan menahan-nahan yang baik daripada kita. Dia akan memberikan segala-galanya karena Dia sudah memberikan yang paling mulia, yaitu anak tunggalnya sendiri. Saudara, biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita, bahwa Allah menyediakan, providensianya tersedia ketika kita taat. Dia memberikan pertolongannya untuk kita, penyertaannya untuk kita, berkat-berkatnya untuk kita. Dan biarlah ini menguatkan kita terus, sementara kita sedang berjalan menantikan untuk menatap wajah dari Raja segala raja itu, yang nanti akan muncul di dalam awan kemuliaan. Dia datang kedua kali. Biarlah kita tetap berjalan dengan iman, berjalan dengan ketaatan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, Engkau paling tahu apa isi hati kami, Tuhan. Natal demi Natal kami lewati. Tapi biarlah ketika kami menengok ke kanan dan ke kiri, ketika kami merenung kembali hidup kami tentang penderitaan dan pergumulan kami, jangan kami berkata seolah-olah Engkau tidak peduli. Jangan kami berkata dan meragukan kesetiaan dan kasih Tuhan. Sebab Engkau telah memberikan segala-galanya untuk kami. Tidak ada lagi yang Tuhan tahan. Tidak ada lagi yang Tuhan simpan-simpan. Bapak, biarlah itu boleh mendorong kami untuk terus taat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami mulai lemah dan goyah, biarlah kami melihat bahwa ada tangan Tuhan yang tersedia. Seperti Engkau menyertai Yusuf dan Maria, Engkau juga akan menyertai hidup kami satu persatu, jika kami terus melangkah di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah kami beroleh terus kekuatan untuk terus menjadi saluran berkat dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.